Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin wa jami'i ibadillahis shalihin al mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, Mashhad itu kota di Iran, hampir berbatasan dengan Afghanistan, berbatasan dengan Rusia. Di situ dikebumikan Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam, imam ke-8 dalam mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Dan di sana sebetulnya banyak peninggalan sejarah Islam, baik dari berbagai mazhab manapun. Sehingga tahun 2017 UNESCO mengukuhkan Mashhad sebagai ibu kota budaya Islam dunia. Al-Asimah li Thaqafatil Islamiyah, menjadi pusat budaya Islam dunia. Artinya menyelesaikan perkara bahwa termasuk di antara dalil, walaupun kita sudah berulang kali menyampaikannya, Iran itu nama resmi negaranya Republik Islam Iran. Kalau dia bukan Islam, tidak akan berhak dia atau diprotes di PBB menggunakan nama Republik Islam. Kemudian Mashhad tahun 2017 itu diresmikan oleh UNESCO sebagai kota pusat budaya Islam dunia. Karena Mashhad memelihara peninggalan-peninggalan itu, berbeda dengan tempat lain. Mengapa tidak Mekah, mengapa tidak Madinah? Karena di kedua tanah suci itu tempat-tempat peninggalan sejarah sudah banyak yang tidak tersisa lagi, bahkan mungkin dihapuskan. Jadi bagaimana mau diperlihatkan bekas-bekas peninggalan sejarah itu? Kalau kita berangkat umroh, kita berangkat haji, dimensi ziarah, melihat tempat-tempat sejarah sama sekali tidak masuk dalam agenda keberangkatan kita. Mau ditolak juga bagaimana? Sedangkan Mashhad berupaya sekecil apapun peninggalan sejarah itu mereka lestarikan. Termasuk diantaranya adalah Al-Quran tulisan tangan dari para imam alaihi wassalatu wassalam, mansub. Termasuk sampai pada Imam Ali alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita berkunjung ke Museum Al-Quran itu, ambil foto pakai flash dilarang, pakai bleach dilarang, karena khawatir nanti merusak kertas yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun itu. Detil-detil seperti itu terpelihara. Jadi ketika mereka menyatakan diri sebagai kota pusat budaya Islam, mereka sudah siap dengan itu. Bisa ditelusuri sampai bahkan Al-Quran tulisan tangan Imam Ali alaihi salatu wassalam. Dalam hal itulah kemudian, karena Mashhad adalah kota ziarah yang hidup karena ziarah, juga tumbuh semuanya itu karena keberkahan ziarah. Diselenggarakan festival memperingati wiladah Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Kita termasuk bagian daripadanya. Ketika kita mengadakan peringatan-peringatan wiladah imam, ketika kita mengadakan misalnya mendatangkan bendera Imam Ridha alaihi salatu wassalam dan diniatkan sebagai persembahan untuk 14 maksumin alaihi wassalatu wassalam. Kalau sudah festival Imam Ridha, seluruh Iran mengadakan kemeriahannya. Mereka menyebutnya 10 hari karimah. Jadi menyebutnya Dahiye Karomat, 10 hari keramat. Karena keramat dalam bahasa Indonesia punya konotasi yang lain. Itu diawali dari 1 Dzulqa'dah, wiladahnya Sayyidah Maksumah salamullah alaiha, sampai 11 Dzulqa'dah wiladahnya Imam Ridha alaihi salatu wassalam. 10 hari ini diadakan beragam acara, baik wiladah maupun syahadah, terutama sekali kalau syahadah Imam Ridha alaihi salatu wassalam.
Orang itu berjalan kaki seperti arba'in dari berbagai kota. Mereka menempuh perjalanan yang panjang, ada yang sampai 2-3 minggu jalan kaki. Selama 10 hari ini digelar berbagai acara. Dan nanti Ibu dan Bapak juga bisa. Ada acara sumbang syair, lagu, teater, apa saja. Buat siapa saja, termasuk anak-anak sekolah. Kalau punya karya, lalu berkaitan dengan Imam Ridho alaihissalatu wassalam, nanti dipublikasikan, didokumentasikan, kita kirim. Siapa tahu insya Allah satu di antara tahun-tahun ke depan itu, karena karya kita diundang ke sana. Di sela-sela itu ada seminar internasional, karena sebelumnya ada call for paper. Pertanyaan teman-teman juga adalah pertanyaan wartawan yang sering ditanyakan pada saya. Kenapa saudara bisa di sini? Itu biasanya pertanyaan pertama. Atas dasar apa antum diundang dan datang di sini? Saya tidak bisa jawab sebetulnya, karena saya tidak tahu atas dasar apa. Tapi saya selalu bilang, saya mewakili begitu banyak teman-teman dan saudara-saudara yang sebetulnya ingin berada pada tempat saya sekarang. Saya bilang begitu. Kalaupun saya di sini itu karena mereka. Satu, karena dulu saya nulis tentang Imam Ridho alaihissalam. Satu, karena call for paper itu saya nulis. Yang kedua, karena buku Kidung Angklung itu di dalamnya ada kisah tentang Imam Ridho alaihissalam, Sayyidah Maksumah salamullah alaiha. Lalu saya pernah berikan pada bagian internasional di Haram Imam Ridho itu. Dan ketiga, setiap kali membawa rombongan ziarah, saya selalu mampir ke ruangan internasional itu, bahkan kenal sama bagian internasionalnya. Jadi mungkin wajah saya familiar. Banyak teman-teman datang, barangkali tidak mampir ke kantor urusan internasional itu. Nah, saya mampir sekaligus silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi diantaranya kalau mampir itu pasti teman-teman itu nanti dapat undangan untuk makan siang di restorannya Imam Ridho alaihissalatu wassalam. Jadi sebetulnya saya berangkat itu ya karena ibu dan bapak semua. Karena ibu dan bapak di sini memperingati wiladah Imam Ridho alaihissalatu wassalam. Karena teman-teman yang berangkat ziarah dan karena wasilah semua itu kemudian diberikan kesempatan untuk berkhidmat di Imam Ridho alaihissalatu wassalam. Seminar internasionalnya judulnya itu adalah Dialog dan Rasionalitas dalam Kehidupan Imam Ridho alaihissalatu wassalam. Ustaz Syam sudah minta makalahnya ingin dipublish di majalah Hijabi katanya, tapi belum saya beri sampai sekarang karena sebagian dari makalah itu sangat personal. Itu yang personalnya yang tidak boleh menyebar. Tidak apa-apa di sana, tapi tidak menyebar. Orang Iran itu senang sesuatu yang mungkin mistis. Kemarin saya diminta untuk mewawancarai seorang kawan dari Nigeria. Karena sensitivitas isu di Nigeria dan lain sebagainya, saya mewawancarai dia. Pakai bahasa Inggris, lalu di film. Dan itu saya selesai, saya cerita sama istri itu karena selama di sana kurang tidur lah. Sampai jam 1, sampai jam 2 malam, jam 4 sudah subuh. Biasanya kemudian lanjut di Haram dan istirahat di sela-sela waktu yang bisa istirahat. Take filmnya beberapa kali. Wawancaranya sampai jam 1 malam saya mewawancarai. Pertama diambil dari belakang saya, kedua diambil dari depan saya, ketiga ini dan itu. Pokoknya lama. Prosesnya itu sampai jam 1 malam lebih. Durasinya kalau jadi itu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu durasi wawancara saya dengan kawan saya di Nigeria. Yang kemudian ditampilkan pada penutupan. Apa cerita kawan dari Nigeria ini? Dia suatu saat bermimpi datangi oleh seseorang. Dia awalnya tidak menyebut kalau itu Imam Ridho alaihissalatu wassalam. Seseorang datang dalam mimpi dia dan berkata, berangkat haji, kamu berangkat haji, gitu dalam mimpi dia. Kebetulan dia seorang psikolog dan kemudian kata dia cerita dalam wawancara itu, ini bukan mimpi, ini REM katanya, rapid eye movement. Pokoknya dia ceritalah untuk menekankan ini bukan mimpi sembarang mimpi. Saya diminta berangkat haji oleh seseorang pakai jubah putih bercahaya begitu. Saya tidak tahu ya berangkat haji gitu. Tapi tiba-tiba esok harinya dia mendapatkan telepon dari kedutaan Iran di Lagos gitu, ibu kota Nigeria ya.
Pokoknya disuruh datang ke ibu kota. Jadi dia tidak tinggal di ibu kota, suruh datang ke ibu kota. Tepat keesokan harinya itu, dia mendapatkan telepon. Kamu diundang untuk festival Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Diundang untuk berangkat ke Imam Ridho. Awalnya dia tidak mengetahui Imam Ridho siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu diuruslah seluruh tiket itu, tiketnya karena diundang semua macam, dia berangkat. Dan baru di situ kata dia melihat mungkin ini maknanya bahwa dia diminta berangkat haji itu. Karena dia melihat ribuan orang penuh, terutama pada waktu wiladah atau syahadah, jumlah peziarah di Masjid itu bisa berlipat-lipat, bisa jutaan orang di situ. Jadi kata dia, mungkin ini maknanya saya diminta berangkat haji itu, ya datang ke Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Belakangan dia kemudian ketahui kalau dalam riwayat Al-Ma'sumin alaihi salatu wassalam itu ada keutamaan ziarah pada Imam Ridho alaihi salatu wassalam yang disandingkan bahkan dilebihkan dari keberangkatan berhaji berkali-kali lipat. Nanti riwayat-riwayat yang berkaitan dengan itu. Termasuk diantaranya adalah riwayat yang mengatakan bahwa ziarah pada Imam Ridho itu hajjul fuqara. Jadi haji bagi orang-orang yang fakir, haji bagi orang-orang yang tidak punya. Nah, dia menghubungkan antara mimpi diminta berangkat haji ini itu kemudian dengan diundang menjadi khadim Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Di seminar, karena itu berkaitan dengan dialog dan rasionalitas dalam kehidupan Imam Ridho. Bagian yang penting kalau dalam paper saya itu saya menyebut seperti ini. Hari ini dunia sebetulnya memerlukan Imam Ridho alaihi salam lebih dari sebelumnya. Mengapa? Karena Imam Ridho itu disebut sebagai gharibul ghuraba, imam yang terasing. Karena beliau di Masyhad jauh dari keluarganya. Imam yang terasing. Tapi saya sampaikan, Imam Ridho sekarang tidak asing karena beliau berada di tengah-tengah para peziarah, tengah-tengah para pecintanya. Kata Imam Taqi alaihi salatu wassalam, di antara keistimewaan, istimewa tidak selalu berarti lebih baik dan sebagainya. Seperti keistimewaan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha, punya ayah Nabi, punya suami wali, punya anak-anak wali. Tidak dimiliki Nabi sallallahu alaihi wali. Tidak berarti kemudian keistimewaan itu menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Nah, di antara keistimewaan Imam Ridho alaihi salatu wassalam adalah kata Imam Taqi alaihi salatu wassalam, kalau jadi Imam Husain alaihi salatu wassalam diziarahi oleh am wal khas, oleh umum dan khusus. Yang berziarah ke Imam Husain itu alaihi salatu wassalam itu umum dan khusus, kata beliau, kata Imam Taqi alaihi salatu wassalam. Tapi yang menziarahi Imam Ali Ridho alaihi salatu wassalam illa khawas, tidak ada yang lain kecuali yang dikhususkan. Katanya begitu. Kalau ibu bapak maknai am dan khawas itu seperti umum dan khusus kita memaknai muslimin dan mukminin atau sunni dan syi'i, maka pada Imam Ridho itu hanya khawas saja yang berziarah pada Imam Ali bin Musa Ridho alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sudah mengisyaratkan akan dikebumikan bagian dari dagingku, kata Nabi SAW, di bumi Khurasan. Tapi saya tulis, kalau imam tidak terasing sekarang ini, imam berada di tengah para pecintanya, jutaan orang berziarah kepada imam setiap saat. Yang mungkin terasing sekarang ini, para imam di Baqi, saya bilang, a'immah di Baqi. Imam Hasan alaihi salatu wassalam, a'immah di Baqi, Imam Baqir, Imam Sajjad, Imam Ja'far alaihi wasallam. Mereka yang terasing. Lalu bagaimana kita memaknai Imam Ali Ridho sebagai gharibul ghuraba, sebagai imam yang terasing? Itu karena lalu saya ingat apa yang dulu saya Jalal sampaikan. Sejak awal, setiap diwawancara, juga di paper juga saya tulis kalau saya berangkat dan lain sebagainya, utang saya itu pada Ustaz Jalal, pada Mamah yang pertama kali mengantarkan saya ke sana. Hadis yang ma'ruf ibu dan bapak tahu semua dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam itu dulu mulai gharib wa sayaudu ghariban, nanti akan balik jadi gharib lagi. Di akhir zaman Islam itu akan terasing lagi. Menurut saya, dalam paper saya itu saya sebutkan bahwa inilah zaman ketika kita memerlukan imam yang gharib itu. Jadi kalau zaman ini gharib, asing, banyak tantangan, kita harus merujuk pada kehidupan Imam Ridho alaihi salatu wassalam, gharibul ghuraba. Imam Ridho lah yang memulai tradisi
Sebetulnya para imam yang lain pada zaman Imam Ali Ridho lebih kentara. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat kehadiran Imam Zaman ajallallahu taala farajahu syarif, dan setiap kali nama Imam Zaman disebut, cucu beliau yang keempat, jadi cicit. Imam Ridho, Imam Jawad, Imam Hadi, Imam Hasan Al-Askari, lalu Imam Zaman. Imam Ridho alaihi salatu wassalam selalu kalau beliau duduk dan mendengar nama Imam Zaman disebut, beliau akan berdiri. Imtidad, imamiyah, kesinambungan, keimamahan itu dari Imam Ridho kemudian sampai Imam Zaman ajallallahu taala farajahu syarif. Nah, mengapa saya sebut kita memerlukan Imam Ridho lebih dari yang lain sekarang ini? Karena saya contohkan Delsad. Jadi wawancara itu saya ceritakan. Anak saya itu sudah terlibat diskusi dengan banyak orang. Dengan situasi sekarang ini, sosial media, internet, dan lain sebagainya, orang bisa berinteraksi dengan berbagai macam kelompok. Sama yang ateis, dia diskusi. Sama yang menganggap Islam teroris, dan lain sebagainya, dia diskusi. Saya kadang-kadang kesulitan untuk menjawab setiap pertanyaan dia. Jadi kalau dia nanya begini, begitu, dan kepikiran, karena itu terlihat dalam tindak tanduk dia. Nah, mengapa kita memerlukan Imam Ridho alaihissalam? Imam Ridho adalah imam yang dalam konteks kehidupan beliau, tentu setiap imam dan imamahnya itu ada special circumstances, ada keistimewaan tersendiri. Nah, Imam Ridho adalah imam yang dalam periode imamah beliau itu diskusi dengan berbagai kelompok dalam Islam, berbagai kelompok di luar Islam, berbagai kelompok dan ulama sezamannya. Kita akan temukan pada Uyun Akhbari Ridho misalnya, diskusi imam. Bahkan imam itu dihadirkan oleh makmun penguasa waktu itu untuk dalam tanda petik sengaja dipermalukan. Jadi ilmu imam, pengetahuan imam itu dihadirkan, lalu didatangkan para ulama cerdik cendekiawan dari berbagai kelompok dan diminta untuk menguji imam dengan tujuan untuk mempermalukan imam. Yang Nasrani didatangkan, yang Yahudi didatangkan, yang ateis, mulhidin, zanadik, dan lain sebagainya didatangkan untuk mempermalukan imam. Dan imam jawab semuanya. Jadi sebetulnya pada kisah Imam Ridho alaihissalatu wassalam ada bekal bagi kita untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ini. Kita berhadapan dengan kelompok yang banyak. Tapi ada dua hal yang kemudian saya tulis dalam paper saya, yang mungkin agak berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Karena saya menulis ada personalnya itu. Satu, saya bilang, saya disadarkan kalau kadang-kadang dalam diskusi, dalam kita seperti contoh anak saya itulah, saya bilang, lalu kita sampai pada satu titik ketika kita merasa, sudah titik, selesai, tamat, lelah. Kita tidak mau lagi ladeni orang itu. Kita tidak mau lagi, kayaknya dia berdiskusi sama kita bukan untuk memahami, tapi untuk menghakimi. Lalu kita berhenti, tidak lagi melayani mereka. Itu poin yang pertama dari kehidupan Imam Ridho. Dalam bahasa Farsinya itu disebut khastegi no pazir, tidak mengenal lelah. Jadi diskusi dengan orang yang kekeh, yang laju, yang tetap saja begitu, itu imam tetap ladeni. Kadang-kadang kita berada pada satu titik, kayaknya sudahlah, sama dia itu sudah tidak perlu lagi kita ladeni, udah sama saja. Jadi kelompok itu sudah membenci kita, ya sudah, urusan kita tidak lagi mengingatkan mereka, tidak lagi berdiskusi dengan mereka. Nah, itu tidak. Dalam kehidupan Imam alaihissalam itu tidak terlihat. Pada orang yang membencinya sekalipun, beliau tetap ladeni. Nah, itu memang yang kemudian jadi teladan buat kita semua. Kadang-kadang di satu titik kita menyerah. Ya sudahlah, kita merasa kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini sudah titik terakhir, ini sudah batas toleransi kita, mau gimana lagi? Pada kehidupan Imam Ridho alaihissalam itu tidak terlihat. Imam ladeni terus sampai titik yang terakhir, yaitu syahadah beliau. Kemudian yang kedua, dalam paper itu saya tulis bahwa yang membedakan diskusi imam dengan yang lain adalah, bahasa Farsinya lagi, khudkhohi. Diskusi kita, saya bilang, mengapa kita harus belajar pada Imam Ridho alaihissalam. Diskusi saya kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaan ingin menang, perasaan bahwa saya benar, bahwa saya ingin menjatuhkan dia, saya ingin menunjukkan ini dan itu. Di situ ada egoisme, ada selfishness, sehingga mungkin tidak sampai pada tujuan dari diskusi itu.
Sedangkan Imam alaihissalatu wassalam menyampaikannya murni atas dasar kebenaran dan cinta. Saya bilang cinta kasihan, iba, rasa sayang pada pihak yang kemudian dengannya Imam berdialog. Kalau kita mungkin tidak, saya mungkin tidak, saya bilang. Dan itu akan membedakan kualitas dari diskusi itu. Betul, kita harus belajar dari Imam alaihissalatu wassalam bagaimana dialog itu dilakukan, bagaimana Imam berinteraksi dengan berbagai kelompok pendapat yang berbeda. Betul, kita melihat bagaimana Imam menjawab berbagai argumentasi itu. Kemudian kita juga bisa pelajari. Tapi di balik itu semua menurut saya ada niatan. Sehingga paper saya itu menurut saya kira-kira begini, rasionalitas itu bukan cara, tapi dia hasil yang diperoleh dari upaya kita. Jadi bukan gimana kita meluruskan. Betul itu juga harus, tapi di balik itu semua adalah niat tulus dalam diri kita yang kita lakukan itu karena kasih sayang kita, cinta kita pada orang-orang di sekitar kita. Bukan karena keakuan kita di situ. Karena kita ingin menang. Kadang-kadang kita terdesak sebagai mazhab minoritas, lalu ingin mengukuhkan. Kalau di situ masih berselimutkan keakuan, itu yang mungkin tidak mendekatkan kita pada metode yang di situ Imam alaihissalatu wassalam tunjukkan. Tapi itu paper saya, itu makalah yang saya tulis. Jadi itu pendapat saya bilang di seminar itu. Kalau di Haram itu ada banner besar. Kalau tidak salah saya foto gambar orang dengan berbagai profesi. Kemudian di belakang, di bawahnya ada tulisan Mohame Khodime Rezo Hastim. Kita semua ini adalah pelayan, pengkhidmat Imam Ridho alaihissalam dalam berbagai profesi. Jadi sebetulnya saya berangkat hanya mewakili ibu dan bapak. Kalau tidak karena ibu dan bapak, itu betul-betul. Kalau tidak karena Ustaz Jalal, Mama, kalau tidak karena teman-teman di sini yang memperingati wiladah Imam Ridho alaihissalam, kalau tidak karena rombongan ziarah yang berangkat ke Imam Ridho alaihissalam, saya tidak akan berangkat. Jadi sebetulnya waktu di sana ya insyaallah sebagai ungkapan terima kasih saya pada ibu dan bapak semua, saya lakukan niabatan naibu ziarah atas nama ibu dan bapak semua pada Imam Ridho alaihissalatu wassalam. Imam yang gharib, yang sebetulnya sangat kita perlukan untuk zaman yang gharib sekarang ini. Ada salawat khas Pak Harmonis biasa dawamkan ya Pak ya. Salawat harian untuk Imam Ridho, maksus untuk setiap imam punya kekhususan. Nah, ada salawat maksus untuk Imam Ridho alaihissalatu wassalam yang didawamkan dan insyaallah satu saat kemudian diberangkatkan untuk ziarah imam. Dan dengan itu saya menutup pembicaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Imam at-Taqi an-Naqi wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta ath-thara as-Siddiq asy-Syahid salatan kamilatan zakiyatan namiyatan mutaradifatan mutawatiratan mutawasilah ka afdali ma sallaita ala ahadin min awliyai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. همه با هم کنار
حرم آقا علی ابن موسی رضا. میدونی چقدر امام رضا جدش پیغمبر رو دوست داره؟ دستتو بیار بالا جانم به عشق امام رضا. زن، مرد، پیر، جوون، کوچیک و بزرگ، میخوام همه با هم به عشق امام رضا بگیم. فاطمه شد زارا حزین، فاطمه شد، فاطمه شد، این یا رحمتا للعالمین. جانم این دستا بیاد بالا. صدا سینه زدنت باید تو این سطح بپیچه، هیچی، فقط سینه بزن خیر ببینی الهی. دستا بیاد بالا. آغوش شریف جای سبت اکبر درآمد کنار قبر مادرم، کنار قبر مادرم شد تیر